Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadhli wal hurmat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, wabil khusus mukarram Ketua DKM Baitul Husna Bapak Ibu Dakir, orang tua kami Bapak Yusef dan para guru dan para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih, dan insyaallah dilanjutkan zikir, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita kabulkan dalam hidup ini. Yang paling utama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia, nikmat, inayah, barokah, hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kesempurnaan kenikmatan dalam rangka beribadah di bulan suci Ramadan. Siang hari kita melaksanakan siam dan malam hari kita melaksanakan qiyam Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya yang setia di yaumil akhir. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, di dalam Islam setiap ibadah selalu memiliki 3 unsur utama. Baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah ataupun tidak. 3 unsur itu yang harus dipenuhi dalam setiap ibadah. Yang pertama adalah unsur syariat. Unsur syariatnya, perintahnya jelas. Kemudian yang kedua unsur kaifiyah, tata caranya juga jelas. Lalu yang ketiga adalah unsur hikmah. Ini yang terpenting juga adalah hikmah. Di balik semua ibadah yang kita lakukan, Allah selalu memberikan hikmah yang agung bagi kita. Baik itu sholat, syariatnya jelas, kaifiyatnya jelas, tata caranya. Kemudian hikmatnya juga jelas. Puasa pun demikian. Dan yang tak kalah penting adalah ibadah di bulan Ramadan yang memiliki hikmah yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan ibadatul mal atau ibadah harta. Syekh Izzuddin bin Abi Salam dalam kitabnya berjudul Maqasidus Shaum mengatakan bahwa min fawaidis shaumi minha tawfirus sha'at wa taqsirus shadaqat. Di antara faidah-faidah berpuasa, di antaranya faidahnya adalah tawfirus sha'at, memperbanyak ketaatan, wa taqsirus shadaqat, dan meluaskan atau memperbanyak juga sedekah. Kenapa demikian? Sebab ibadah puasa ibadah yang kita lakukan satu ibadah puasa itu, tapi dampaknya bisa menahan kejelekan-kejelekan. Dengan puasa orang bisa menahan hawa nafsu. Dengan puasa orang bisa menahan emosi. Ini kalau kata anak muda Jaksel istilahnya vibes-nya. Ada istilah vibes. Vibes itu nuansanya. Orang kalau sudah masuk Ramadan, nuansanya itu pokoknya baik. Kalau enggak sholat tarawih semalam tuh kayaknya rugi. Enggak baca Quran sehari itu kayaknya nyesel. Enggak ngeluarin sedekah dalam bulan Ramadan juga kayaknya enggak afdal. Padahal semuanya itu sunnah.
Tapi itulah salah satu keistimewaan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas salah satunya adalah zakatul fitri atau zakat fitrah. Sesuai tema yang dititipkan oleh panitia, pada malam hari ini kita bahas sekilas tentang zakat fitrah yang berhubungan dengan jamaah sekalian. Di dalam Al-Quran dengan jelas Allah memerintahkan di surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Khudh, ambillah, tariklah, min amwalihim, dari sebagian harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai bentuk sedekah. Para ahli mufasir sepakat menafsirkan sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Zakat dalam artian umum yaitu zakat mal. Yang fungsinya tutahhirhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Ini dalil umum dari zakat mal, bahwa dari setiap harta yang kita miliki wajib dikeluarkan untuk membersihkan harta itu. Lalu dalil khususnya bahwa dalam hadis riwayat Muslim, Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan khusus zakat fitri di bulan Ramadan. Jadi kalau zakat mal umum di luar Ramadan harus juga 2,5%. Ada nisabnya, kadarnya, ada haulnya. Tapi khusus zakat fitri tidak ada nisab, tidak ada haul. Tidak ada batas harus berapa harta kita, dan tidak ada batas harus satu tahun baru keluarkan zakat. Beda dengan zakat mal. Bahkan kalau kita lihat dalam ukuran standar Nabi, zakat fitrah itu ukurannya paling minimalis. Nabi mengatakan so'an min tamrin wa so'an min sa'ir. Satu sok dari kurma dan satu sok dari gandum. Nabi zakatnya itu. Nah, satu sok ini kalau dikonversikan kurang lebih 2,5 kg atau 3,5 liter yang umumnya di kita di Indonesia. Kalau dikonversikan ke uang umumnya 35.000. Basnas Kabupaten Bekasi itu paling tinggi tahun ini Pak, 45.000. Jadi kalau ada orang sholat taraweh, lihat jadwal dulu imamnya lama nggak nih? Kalau lama ke masjid jangan. Nanti khawatir juga zakat begitu. Lihat jadwal dulu, ini zakatnya berapa di masjid ini. Yang lebih kecil biasanya lebih ramai. Padahal itu standar minimal. Apa artinya? Maka inilah oleh para mazhab, imam mazhab dikiaskan bahwa zakat fitri itu berbentuk makanan pokok. Nabi makanan pokoknya gandum dan kurma. Di kita makanan pokoknya nasi, beras, maka menggunakan beras. 3 mazhab mengatakan zakat dengan min to'amin, makanan. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki sepakat jumhur makanan. Lalu bagaimana dengan yang uang? Mazhab Hanafi mengatakan boleh dikonversikan dengan uang. Maka konsepnya, kaidahnya, ketika masih ada pendapat satu mazhab di antara 4 mazhab yang muktabar, maka boleh dilaksanakan. Meskipun mazhab kita Syafi'i tidak memperkenalkan zakat dengan uang, tapi ada satu mazhab yang membolehkan, boleh. Atau ada yang mensiasati ambil dia terima berbentuk uang, nanti dikonversi, disalurkannya dalam berbentuk makanan pokok, itu juga ada. Jadi ini tergantung masing-masing. Nah, secara kaifiat sudah jelas. Apalagi di sini insya Allah banyak guru kita secara fikih sudah jelas. Kita juga punya ZIS, jadi insya Allah sudah tidak ada masalah. Nah, tinggal apa hikmahnya bagi kita semua. Yang pertama, tadi disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasul mewajibkan zakat fitrah, dan disebutkan tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Zakat fitrah itu fungsinya juga mensucikan orang yang berpuasa dari minal lagwi, dari perbuatan sia-sia, lalai, warrafas, dan perkataan yang jelek. Wa tuhmatan lil masakin, dan
sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Apa maksudnya? Sebelum kita masuk itu, kita lihat tujuan puasa di hadis Bukhari di kitab Shaum. Disebutkan asyamu junnatun, puasa itu perisai, kata Nabi. Puasa itu tameng. Tapi perisai dalam artian sini bukan perisai fisik seperti baju perang. Maksudnya adalah orang yang berpuasa dengan menahan makan minum dan segala sesuatu yang merusak ibadah puasa, maka seakan-akan dia punya perisai yang dengan itu setan tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tidak bisa masuk godaan setan ke dalam diri. Tapi syaratnya satu, katanya, fala yarfus yauma idzin. Ketika orang puasa, fala yarfus, jangan berkata jelek. Bahkan kata Nabi, wa in sabahu au qatalahu, kalau ada orang mencaci, menghina, julitin, apalagi dan semacamnya dah, au qatalahu, atau ngajak berantem, memprovokasi orang yang lagi puasa, apa kata Nabi? Falyaqul inni shaim. Jangan balas, katakan saja aku lagi berpuasa. Nah, ini salah satu hikmahnya, Pak. Ibadah puasa itu boleh disebutin kita, Pak. Enggak dianggap sombong. Kalau emang kita nggak nahan, kesel bilang maaf saya lagi puasa. Minimal ntar sampai maghrib. Habis maghrib oke kan? Artinya apa? Ibadah lain nggak bisa. Kita kesel sama orang terus kita bilang saya nggak mau marah, kenapa? Saya habis sholat. Nggak pas. Saya nggak mau marah, kenapa? Saya habis zakat. Dicaci maki orang, saya nggak akan marah, kenapa? Saya haji. Nggak ada hukum. Tapi puasa sama Nabi dianjurkan, katakan ini shaim. Nah, ketika orang sudah mampu menahan itu, bahkan ganjarannya kata Nabi, la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil miski. Kalau dia sudah bisa menahan mulutnya dari segala sesuatu yang jelek, dia dapat ganjaran seakan-akan wangi mulutnya itu lebih wangi daripada rihil miski, daripada minyak kasturi nanti di hari kiamat. Ini pun makna majazi, Pak. Jangan diartikan beneran. Nanti ada jamaah yang bilang, Ustaz katanya baunya kayak minyak kasturi. Iya, saya coba tiup nafas saya di tangan, mau surga emang kayak gini baunya nanti. Maksudnya bukan itu. Ketika orang berpuasa menahan mulutnya dari sesuatu yang jelek, seakan-akan dia bersih dari. Dan terakhir, disediakan juga pintu khusus masuk surga, yusamma ar-royan, dinamakan pintu royan. Fayadkhuluna sha'imun, semua orang puasa masuk dalam pintu situ. Mau yang puasanya mulai hari Sabtu, mau mulai hari Minggu, semuanya masuk ke pintu. Jangan ada tanya, Ustaz kalau yang puasanya mulai hari Sabtu, sama nggak pintunya? Sama semua. Ya, ini kita kadang-kadang mohon maaf, beda sehari doang, tinggal lihat ramenya nggak sudah-sudah. Itu di luar kalau kita lihat siang Pak, masih banyak yang belum lihat hilal, Pak. Belum puasa. Ya, siang-siang antar ini di pasar, saya lihat enak orang itu yang makan bakso. Enak banget, orang pada malas berpuasa. Saya bilang jangan sujud, kata guru saya. Kenapa? Dia bukannya malas, mungkin belum lihat hilal. Jadi ada yang udah gini hari setengah Ramadan belum lihat hilal, Pak. Jadi saking istimewanya semua disediakan istimewa. Maka zakat disediakan. Nah, tadi kan dibilang puasa itu jangan yarfus, jangan berkata jelek. Tapi namanya manusia, al-insan mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tetap aja ada yang puasa, masih keceplosan juga. Ulang, gak sabar, senggolan, marah-marah. Keluarlah kata-kata ormas. Kecolongan juga. Maka disediakan di zakat fitrah juga, di zakat fitri itu fungsinya untuk membersihkan itu. Ketika kita masih lupa, kalau bahasa Babelanya tempat saya masih kelancopan. Orang lagi puasa masih ngata-ngatain juga. Nah, zakat fitri juga fungsinya untuk itu. Baru kedua, tuhmatan minal masakin, sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, sebagai bentuk solidaritas, sudah jelas. Kenapa disebut zakatul fitri? Ada fitri, ada fitrah. Ini juga jangan diperdebatkan lagi, sama aja itu. Kalau zakat fitri adalah merujuk kepada bentuk zakatnya, makanan itu. Kalau zakat fitrah adalah tujuannya agar fitrah kembali kepada kesucian. Nah, ketika orang melaksanakan zakat fitri, dia menimbulkan rasa solidaritas kemanusiaan. Yang memberi dia merasa bahagia bisa memberi, yang menerima mereka bahagia bisa menerima. Ini yang disebut dengan
mengeluarkan zakat fitrinya sama-sama berbahagia, yang memberi berbahagia, yang menerima berbahagia. Apalagi dampak dari 2 tahun ini kita setelah pandemi terasa. Basnas itu tahun 2020 sebelum pandemi Pak, itu proyeksi potensi zakat Indonesia itu 320-an triliun. Tapi baru terrealisasi 72 triliun. Kurang berapa lagi Mas banyak? Berarti masih banyak yang bukan malas kita suruh, jangan suruh. Mungkin lupa zakatnya belum dikeluarkan. Maka ini mumpung masuk pertengahan, biasanya kita sudah menerima zakat, nah, jangan sampai terlewatkan. Kenapa? Ya ujung hadis tadi Nabi katakan, faman addaha ba'da sholati fahiya zakatun maqbulah. Kalau dia ditunaikan qabla sholat, ya, sebelum sholat Id, maka dia menjadi zakat makbulah, zakat yang diterima. Faman ba'daha, tapi kalau dia menunaikannya kelewat habis sholat Id, maka sudah bukan berbentuk zakat. Fahiyah shadaqatun minas shadaqah. Dia sebagai sedekah biasa. Ya. Jadi jangan sampai, maka dalam fikih syariat kaifiatnya zakat itu ada waktu wajib, waktu sunnah, waktu mubah, waktu haram. Waktu mubah kapan? Mulai sekarang nih. Ini waktu mubah. Ya. Boleh dari awal Ramadan itu mubah, artinya boleh. Waktu sunnahnya kapan? Waktu sunnahnya 2 hari sebelum Idul Fitri, sebagaimana para sahabat menunaikan, itu sunnah. Nah, waktu wajibnya kapan? Waktu wajibnya ketika tenggelam matahari di hari terakhir Ramadan sampai khatib naik mimbar saat sholat Id. Itu waktu wajib. Jadi nanti hari terakhir Ramadan tenggelam matahari sampai khatib naik sholat Id itu wajib. Lewat dari situ sudah bukan zakat, hitungannya sedekah. Nah, ini sama-sama kita mengingatkan yang di pertengahan ini ya sudah masuk fase kedua, jangan sampai terlewatkan zakat kita. Yang terakhir, zakat juga berfungsi mengingatkan kita Pak, Bu, jangan sampai rezeki kita kena kategori istidraj. Istidraj itu diulur sama Allah. Kadang kita lihat ada orang enak hidupnya, materinya kecukupan, pangkatnya naik terus, jabatannya naik terus, hartanya naik terus, bertambah terus, tapi nggak pernah ingat sama Allah. Jamaahnya kagak, puasa kagak, zakat kagak. Jangan kita lihat itu sebagai nikmat, tapi itu namanya istidraj. Kalau bahasa tempat saya tinggal bilang ngambul, Allah itu ngambul. Terus ditelur, diulur terus. Di dalam surah Al-An'am ayat 44 disebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika orang itu lupa terus gak ingat sama Allah, tapi sama Allah malah dikasih. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Dibuka malah semua itu, pintu-pintu semuanya dibuka, dienakin. Masih gak ingat juga, hatta ada sampai limitnya. Akhadnahum baghtatan. Kalau dia masih lupa terus sama Allah, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Suatu saat akan kami ambil semuanya baghtatan. Baghtatan itu bahasa kitanya sekonyong-konyong, ujuk-ujuk, nggak ada persiapan. Kalau dikasih tahu dulu enak, besok harta ini saya ambil semua. Wah, ini selesai dulu. Tapi ini baghtatan, orang lagi enak-enaknya di atas, tiba-tiba diambil semua, brek, fahum mublisun, kata Allah. Itulah orang yang paling rugi nanti. Maka jangan sampai rezeki itu ada 2, rezeki yang barokah dan rezeki yang istidraj tadi. Mudah-mudahan rezeki semua kita di sini berkah sehingga bisa mensucikan harta kita semua dan ibadah puasa kita senantiasa Allah berikan kesempurnaan dan kita juga disehatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.